Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat. Sobat YKTV yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Bertemu lagi kita dengan acara yang sangat luar biasa ini, Sapa Masjuk, Sapa Ormas Jogja, yang merupakan kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dengan Diskominfosan Kota Yogyakarta. Baik Sobat YKTV, pada hari ini sama seperti yang lalu, kita akan mencoba untuk mengulik ormas-ormas yang ada di Kota Yogyakarta. Sebagaimana yang kita ketahui, Kota Yogyakarta yang luasnya hanya 32 km ini merupakan satu kota penuh dengan predikat. Kota pelajar, kota pendidikan, kota budaya, kota wisata. Mungkin ada lagi predikat-predikat yang lain. Nah, sekarang ini kita akan mencoba berbincang tentang posisi Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar, kota pendidikan. Kita tahu Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar dan kota pendidikan merupakan Indonesia mini. Hampir semua provinsi yang ada di seluruh Indonesia ini ada di Kota Yogyakarta. Banyak pelajar, mahasiswa yang menempuh pendidikan di Kota Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, Sobat YKTV, saya akan menemani Anda semuanya. Kita akan berbincang dengan teman-teman saya, teman-teman kita semuanya, dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Daerah yang ada di Kota Yogyakarta, yang saat ini diwakili oleh teman-teman yang menjadi pengurus dari Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Indonesia di Kota Yogyakarta. Saya akan menyapa dua sahabat kita, dua anak muda yang sangat luar biasa. Anak muda karena mereka semuanya masih mahasiswa ya, gitu ya. Jadi masih anak muda. Mas Asrizal, yes. Selamat siang, selamat pagi. Selamat siang. Ya, selamat semangat gitu ya, gitu ya. Salam semangat. Salam semangat. Mas Asrizal ini merupakan ketua dari IKPMDI ya, IKPMDI Kota Yogyakarta. Beliau berasal dari NTB. Dan sekarang masih menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dan yang kedua, Mas Al-Afghani. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat. Tetap semangat ya, Mas Al-Afghani ya, meskipun panas Salam dunianya semangat. gitu. Salam semangat. Salam. Mas Al-Afghani ini kalau di IKPMDI merupakan salah satu anggota dari bidang pemuda dan olahraga. Ya, jadi ada bidang-bidangnya juga ternyata ya. Ada bidang-bidang ya. banyak Bu. Banyak. Nanti kita bercerita Mas Asrizal. Mas Al-Afghani ini merupakan mahasiswa dari Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan dan beliau berasal dari NTT. Jadi Sobat YKTV, jangan lewatkan perbincangan asyik kita pada kali ini dengan membincangkan kebinekaan yang ada di Kota Yogyakarta melalui teman-teman kita di IKPMDI. Ya. Mas Asrizal, kalau saya boleh tanya nih, IKPMDI ini kan adalah Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah yang ada di Kota Yogyakarta yang kemudian disatukan dalam satu ikatan IKPMDI ini yang di Kota Yogyakarta. Boleh diceritakan Mas Asrizal, anggotanya siapa saja, kemudian bagaimana kemudian mereka bisa berjejaring seperti ini, kan nggak mudah ya, menyatukan sekian, ini ada 115 asrama di Kota Yogyakarta. Nah ini kan tidak satu hal yang mudah, tentunya banyak sekali dinamika yang harus dialami ataupun dihadapi oleh Mas Asrizal maupun Mas Al-Afghani. Monggo silakan. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Sebelum sampai ke sana barangkali Bu, saya perlu ceritakan bagaimana sejarah panjang perjalanan IKPMDI ini. Awal mula tahun 1997 Bu, para senior kita dulu membentuk yang namanya Forum Fukopi. Jadi Forum Komunikasi Putra Putri Indonesia yang ada di Yogyakarta. 1997. Yang menarik, alasan mendasar dari dibentuknya forum itu karena kondisi persatuan dan kesatuan mahasiswa pada saat itu masih agak renggang. Itu berarti kalau 97 sebelum reformasi ya? Iya, sebelum reformasi. Dari terbentuknya Fukopi itu kemudian diadakan rapat oleh yang diwakili oleh beberapa provinsi pada saat itu Bu, mahasiswa di tiap-tiap provinsi dan tiap-tiap asrama. Disepakati untuk dideklarasikan dibentuknya forum itu yang belakangan pada 8 Februari 2004 namanya diganti kemudian.
diganti jadi Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Indonesia Yogyakarta. Jadi sebagai forum aktualisasi diri seluruh mahasiswa daerah yang menempuh pendidikan di Yogyakarta. Yang kedua sebagai forum media komunikasi. Media komunikasi supaya teman-teman mahasiswa daerah yang ada di Yogyakarta ini punya wadah pemersatu. Supaya saling kenal dan yang paling penting menghindari gesekan tiap-tiap mahasiswa di asrama itu, Bu. Nah, itu yang menarik, Bu. Jadi misi kehadiran IKPMD ini kan awal-awal berangkat dari kegelisahan kondisi kesatuan dan persatuan mahasiswa, dan yang kedua maraknya konflik horizontal antara pelajar dan mahasiswa pada saat itu. Karena mereka masih gap antara mahasiswa tiap asrama itu masih kuat. Belum lagi dengan karakter primordialisme. Maka oleh karena itu dipandang penting untuk dibuatkan wadah yang bisa meleburkan mereka menjadi satu. Yang kemudian dideklarasikan IKPMD itu, Bu. Jadi urgensi kehadiran IKPMD untuk teman-teman dari 38, sekarang 38 provinsi, 38 sudah terbentuk semua, Bu. Nah, jadi IKPMD ini karena dia pusatnya, dia menaungi 38 IKPM provinsi. IKPM provinsi itu kan Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah di tiap-tiap provinsi seluruh Indonesia yang ada di kota Yogyakarta. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, Bu, keberagaman di kota Jogja ini luar biasa. Sebagai miniatur Indonesia, semua provinsi mahasiswanya ada di Yogyakarta, Bu. 38 sekarang yang kita naungi. Dan 38 IKPM provinsi ini ke bawahnya lagi dia menaungi IKPM kabupaten kota lagi, Bu. Banyak banget. Banyak banget, Bu. Sampai ke tadi tingkat kecamatan, bahkan ada sampai tingkat desa. Saya pernah mengisi itu satu teman-teman dari pelajar. Saya agak lupa di daerah mana, tapi itu satu kelompok pelajar dari kampung, dari desa. Dari desa, satu desa. Jadi bagaimana satu desa itu kemudian lumayan banyak loh. Waktu itu hampir 100-an gitu. Satu desa mereka kemudian bersekolah atau kuliah di Jogja. Jadi sangat luar biasa sekali ya, Mas Asrizal ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan sebenarnya gerakan tentang ikatan keluarga mahasiswa daerah ini juga idenya muncul dari Jogja juga ya? Dari Jogja, Bu. Dari Jogja munculnya. Bahkan saya diceritain beberapa tahun yang lalu ada teman-teman dari kota lain yang notabene sebagai kota tujuan pendidikan juga ingin membuat wadah seperti IKPMDI, Bu. Hanya saja ternyata mereka kurang representatif. Jadi tidak semua mahasiswanya ada. Tidak semua provinsinya ada di kota itu. Maka mereka membentuk seala kadarnya, tapi tidak ada keterwakilan dari seluruh IKPM provinsi yang ada. Bahkan secara struktur organisasinya nggak sematang yang ada di kota Jogja. Semasif yang di kota ya. Semasif yang ada di kota. Memang Jogja ini bagaimanapun juga diterpa isu apapun juga ternyata magnetnya masih kuat sekali ya. untuk orang datang ke Jogja untuk belajar maksud saya begitu ya. Udah diterpa macam-macam kan Jogja ini banyak isu yang kemudian mencoba untuk meng-breakdown-kan gitu loh kota Yogyakarta sebagai kota pelajar pendidikan. Tapi ternyata memang kalau kita melihat ya kompetitor kita di mana-mana, ya Jogja masih cukup eksis untuk kemudian sebagai kota pelajar. Menarik sekali ya karena tadi sebenarnya idenya di 97. Saya bayangkan itu sebelum reformasi ya. Dan ketika kita reformasi saya termasuk ikut ya, maksudnya masih jadi saksi gitu ya, tahu itu proses. Kalian masih kecil ya? Iya, masih SMP ya? Belum ini, Bu, masih embrio. Masih dalam itu kan. Saya sudah ikut, jadi karena saya sudah jadi mahasiswa gitu, jadi tahu gitu bagaimana dinamika ketika 98 itu para mahasiswa itu benar-benar bersatu. Artinya ketika tahun 97 itu ada Fukopi, ini memang menjadi satu gerakan mahasiswa yang kemudian mungkin menjadi salah satu kelompok yang menggerakkan reformasi itu juga ya. Oke, terima kasih Mas Asrizal, Mas Afghani nih. Kalau di di IKPMD ini kan Anda sebagai koordinasi kepemudaan dan olahraga. Nah, kira-kira nih Mas, saya tuh hanya membayangkan begini ya, salah satu yang dulu pernah kita cetuskan.
Jogja ini kan kadang orang melihatnya kasus-kasus kejahatan jalanan itu masih banyak. Salah satunya itu kan bagaimana kemudian kita itu bisa menyalurkan energi. Kalau kita melihat kan mereka anak-anak yang kelebihan energi kan ya. Nah, bagaimana kemudian menyalurkan energi ini dari teman-teman mahasiswa daerah ini terutama karena di Jogja kan konflik antar asrama itu juga mungkin ada begitu ya. Kadang-kadang cuma gesekan sedikit bisa jadi masalah. Nah, mungkin Mas Afghani kan ini kan 38 itu kan karakternya beda-beda toh Mas Azirzal, jadi kan beda-beda antara provinsi mana, suku mana dan lain sebagainya. Itu gimana untuk kemudian mencoba untuk menetralisir energi yang berlebihan dari anak-anak muda itu? Oke, terima kasih Ibu. Salam semangat Pak Ketua, salam semangat kita semua ya. Baik, jadi betul yang disampaikan oleh Ketua IKPMDI tadi bahwasannya memang IKPMDI ini sudah melalui fase perkembangan yang sangat panjang ya. Dari Fukopi dari 97 sampai 2023. Iya. Nah, kemudian sudah berapa tahun itu ya? Ayo. Sudah 25 tahun, Bu. 25 ya. Sudah lumayan. Jadi benar bahwa memang alasannya adalah memang dilatar belakangi oleh konflik horizontal ya, gesekan antara etnis mahasiswa dan pelajar di Yogyakarta pada waktu itu sehingga senior-senior kita berinisiatif untuk mendeklarasikan itu. Nah, kemudian kita dari bidang pemuda dan olahraga, kita tentu juga punya tanggung jawab yang besar dalam bagaimana kita merangkul teman-teman di seluruh Indonesia dalam artian 38 provinsi yang saat ini kita naungi. Nah, jadi dalam bidang pemuda dan olahraga di sini kita punya prinsipnya adalah bahwa jika suatu kelompok itu dia tidak disibukkan diri untuk melakukan kebaikan, tentu dia akan disibukkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik begitu ya. Sehingga kita punya program di dalam organisasi di mana yang bersifat insidental dan juga itu bersifat kontinu, yang mana kita kerjakan sesuai dengan matriks kegiatan. Jadi kalau untuk pembinaan terkait dengan kepemudaan, tentu di sini kita bekerja sama dengan bidang keanggotaan gitu, pembinaan keanggotaan dan organisasi kita merangkul, kemudian kita melakukan pembinaan yang sifatnya tentu ini untuk membina 38 provinsi tentu agak kesulitan sehingga kita jadwalkan ada program kita namanya Safari Asrama, Ibu. Nah, di sini kita melakukan Safari Asrama untuk teman-teman, bahkan kemarin kita sengaja untuk mengundang dari Kesbangpol DIY untuk terlibat memberikan materi, memberikan arahan dalam pembinaan pemuda dan keanggotaan untuk teman-teman di asrama yang kita safari begitu. Jadi kegiatan itu kita lakukan sebulan kemarin, sebulan sampai 2 bulan ya Pak Ketua ya. Kita lakukan rutin untuk melakukan pembinaan kepada Kesbangpol Kota. Ya, Kesbangpol Kota. Kepada keanggotaan yang untuk asrama yang memang kita kunjungi begitu Ibu. Asrama. Iya, asrama. Nah, kemudian untuk energi-energi negatif tadi untuk kita antisipasi biar tidak disalurkan kepada hal-hal yang tidak baik. Kita memang punya kegiatan rutin untuk kita sparring futsal begitu ya Bu ya, agar energi-energi tadi itu kita tidak luapkan pada hal-hal yang memang punya konotasi negatif ya Ibu ya. Jadi kita coba arahkan pada hal-hal yang jauh lebih baik begitu, sehingga kita ada agenda rutin untuk kita ajak teman-teman asrama itu kita sparring futsal begitu. Itu paling ya. Apalagi kan IKPMD ini hanya ada di, maksud saya yang sangat masif itu kan ada di Jogja, kemudian ada hampir semua provinsi ada gitu ya.
itu sebenarnya potensi sekali Mas Afghani maupun Mas Arzal kemudian bisa melakukan turnamen antar asrama gitu ya, karena saya yakin begitu turnamen antar asrama gitu lah, itu jiwa ya itu primordial, tapi yang masih positif lah gitu ya, ini kan masih positif ya, primordial itu kan tidak selalu negatif juga gitu. Nah, ini kan tadi yang semakan Mas Afgan gitu, jadi sparring futsal. Tapi yang perempuan nggak bisa itu sparring futsal. Oke. Ini menarik, saya beberapa kali ikut di beberapa kegiatan yang berkaitan dengan asrama. Sekarang ini kan berkembang Mas Asrizal, jadi tidak hanya sekedar mengumpulkan teman-teman mahasiswa sama pelajar, tapi juga tokoh daerah ya, atau mungkin orang-orang daerah yang dia itu melakukan berdiaspora di kota Jogja gitu, misalnya dari NTT ada yang dia ke Jogja gitu untuk bekerja, untuk apa begitu, tapi kemudian itu terkoneksi nggak dengan teman-teman di asrama itu? Ya, masih terkoneksi Bu. Sama mereka di IKP provinsi di Jogja ini, mereka punya badan penghubung. Oke, badan penghubung itu pemerintah ya? Dari pemerintah, badan penghubung dengan pemerintah. Begitu juga dengan senior-senior atau para pekerja-pekerja yang notabene berasal dari daerah yang sama, walaupun nggak kuliah di Jogja, tapi karena beliau sedang ada di Jogja, maka tetap membangun ikatan dengan senior-senior itu, tetap ada Bu. Maka ada yang menempatkan posisi sebagai dewan pembina, dewan penasehat, segala macam gitu. Hanya saja untuk intervensi terkait dengan operasional apa terkait dengan kegiatan organisasi, beliau memang nggak bisa terlalu jauh. Jadi sejauh ini masih ada keterkaitan Bu. Dan ada beberapa juga provinsi-provinsi lain yang membuat organisasi yang tidak saja pelajar dan mahasiswa, tapi keluarga besar seluruh daerah tersebut, misalnya yang ada di kota Yogyakarta. Tapi itu di luar dari organisasi ikatan pelajar dan mahasiswa tadi. Ada kegiatan rutin nggak kalau di IKPMD itu yang dilakukan, misalnya gini, ini kan anak-anak pelajar itu kan otomatis ada yang SMA juga ya, pelajar dan mahasiswa, jadi ada yang sekolah dan kemudian dia sudah kuliah. Ada nggak kemudian kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh teman-teman IKPMD yang ada di masing-masing asrama, ataupun kemudian IKPMDI untuk kemudian bisa menjaga istilah keeratan dari komunikasi ya tadi kan ya, jadi ketika ada aktivitas, ada aktualisasi, ada komunikasi gitu kan, kalau itu kemudian bisa tersalurkan itu dengan baik, itu kan gesekan-gesekan ya, konflik horizontal itu kan bisa tidak jadi terjadi itu. Ada nggak itu? Iya, aktualisasinya itu ada Bu. Karena media komunikasi tadi kan roadshow asrama, kegiatan-kegiatan yang kaitan dengan silaturahmi segala macam. Nah, kalau untuk domain aktualisasinya, kita rutin mengadakan kegiatan basisnya seni dan budaya. Jadi berbasis pada nilai-nilai kebudayaan, menjaga kearifan lokal. Jadi KPMDI memfasilitasi teman-teman dari mahasiswa daerah atau pelajar yang ada di kota Yogyakarta untuk tampil dalam panggung budaya misalnya, difasilitasi oleh KPMDI. Nah, itu salah satu cara yang kami lakukan untuk mewadahi ekspresi positif ekspresi positif yang dimiliki oleh teman-teman dari pelajar dan mahasiswa tadi. Dan di tingkat kota kami rutin juga mengadakan kegiatan dengan Kesbangpol. Banyak kegiatan-kegiatan semacam bela negara. Jadi dalam hal itu ada interaksi antara pelajar dan mahasiswa itu yang notabene baru ketemu di tempat itu Bu. Sasaran kita memang menarik Bu. Jadi sasaran kita di acara bela negara itu atau acara-acara yang diadakan oleh Kesbangpol Kota itu, kita nyasar ke mahasiswa-mahasiswa baru yang baru datang supaya mereka punya bekal nih, dan mereka sudah dihadapkan dengan keadaan Indonesia yang sesungguhnya, dengan keberagaman, bukan saja keberagaman keyakinan tapi keberagaman etnis segala macam, budaya dan karakter bahkan Bu. Cara bicara aja kan daerah A bisa tersinggung dengan daerah B. Kalau mereka tidak saling tahu, gesekan marah-marah betul Bu. Akhirnya terjadi gesekan dan segala macam.
Ya. Jadi saya membayangkan begini Mas Asrizal, Mas Al-Afghani ya, mungkin ini kan banyak banget ya, banyak banget kemudian mahasiswa di daerah yang notabene saya yakin kalau yang namanya mahasiswa itu kan pasti dia tahu gitu, bukan orang yang kemudian kosong gitu pikiran ketika datang ke Jogja. Pernah nggak sih kemudian ada diskusi ringan yang isinya misalnya, yuk kita coba inventarisasi ataupun kita lihat nih nilai-nilai apa, misalnya nilai-nilai kalau di Jogja gotong royong, di NTT ada nggak sih kayak gitu, atau di NTB ada nggak sih, di Sulawesi ada nggak sih, kemudian kita coba diskusikan. Saya pikir ini menarik, menjadi satu kontribusi yang sangat menarik untuk kemudian melihat bahwa ada nilai-nilai universal, nilai-nilai luhur bangsa kita universal yang kemudian Anda semuanya IKPMDI itu bisa merefleksikan. Saya tahu karena saya dari sana nih gitu ya. Mungkin saya sebagai orang Jogja ini, saya orang Jogja kan saya tahu nilai gotong royong ada. Tapi saya nggak tahu apa ada nggak ya kalau di NTT itu ada nggak sih nilai-nilai seperti itu, NTB ada nggak sih gitu ya. Atau saya punya nih seni budaya misalnya suatu saat nih Mas Asrizal mengadakan pentas seni budaya seperti apa ketoprak gitu ya kalau di Jogja ketoprak. Itu kalau di Jawa Timur ada ludruk, di Betawi ada lenong, gitu. Di NTB ada apa gitu ya. Yang kemudian seni budaya itu bisa menjadi media untuk menginformasikan sesuatu. Ini sebenarnya menurut saya menjadi sangat kekuatan yang luar biasa kalau IKPMDI bisa melakukan itu gitu ya. Karena jenengan punya kekuatan 38 mahasiswa nih, asrama mahasiswa yang bisa jenengan Anda ungkap atau Anda blow up untuk bisa bicara tentang kebinekaan. Karena saya tertarik nih, karena kita Indonesia. Itu kan satu logonya dari IKPMDI ini kan karena kita Indonesia, ya kan? Makanya memang karena kita Indonesia, ya harusnya memang ya kita tidak boleh bicara apa lagi di kepala kita itu harus ada Indonesia. Betul. Kenapa kok itu seperti itu? Iya itu Bu, itu yang menariknya Bu. Jadi basis budaya di KPMDI tadi Bu, kita cakupannya ada dua, ada value dan ada yang sifatnya penampilan. Nah jadi yang kegiatan kita yang kaitan dengan roadshow asrama, diskusi di tiap-tiap asrama itu kita giring pada yang value. Jadi kita menggali nilai-nilai, filosofi dari budaya daerah asrama yang kita datangi. Kita diskusi di situ sehingga ada interaksi lintas budaya di situ. Bahkan saya yang dari NTB bisa tahu budaya Sulawesi dengan teman-teman Sulawesi yang menjelaskan bagaimana budaya Sulawesi. Secara tidak langsung mereka juga akan belajar juga Bu budayanya kan sebelum menjelaskan kepada teman-teman yang lain. Itu yang menariknya. Begitu juga dalam kegiatan penampilan tadi, teman-teman ini kami fasilitasi untuk menampilkan masing-masing kekayaan budayanya. Dan di satu sisi Bu, kami melakukan itu spiritnya adalah spirit dari bagaimana Jogja membangun budayanya. Kami datang itu memang tanpa kesadaran membangun budaya Bu. Terus terang saya pribadi. Jadi masih kecil gitu, masih belum terlalu besar award saya pada aspek budaya. Tapi setelah saya datang ke Jogja, ternyata intelektualitas di Jogja itu bukan saya basisnya ilmu pengetahuan. Kalau mau disebut intelektual di Jogja, intelektual Jogja itu adalah basisnya ilmu pengetahuan dan budaya. Iya, kekuatan budaya. Kekuatan budayanya itu luar biasa. Dan saya baru sadar ternyata yang mempertahankan nilai lokal, jati diri kita sebagai anak daerah di masa depan, lebih-lebih untuk mempertahankan jati diri kita sebagai satu bangsa, adalah basisnya adalah basis budaya. Saya baru sadar itu. Dan itu yang teman-teman di KPMDI lakukan dan sudah menjadi tradisi yang dilakukan secara rutin turun-temurun dan menjadi ideologi bahkan Bu. Jadi semacam jadi arah gerak dari teman-teman itu basisnya adalah basis budaya di samping intelektualitasnya. Itu menarik tadi Bu. Jadi ada interaksi, kita saling belajar budaya satu sama lain. Ya, jadi Sobat YKTV, kalau tadi saya melihat yang disampaikan Mas Asrizal maupun Mas Al-Afghani itu sebenarnya kalau saya boleh membuat simpulan ya, rasa boleh lokal lah.
tapi citra itu harus global. Harus global, Iya, betul. Kita anak muda gitu, tapi yang lokal-lokal ini bukan kemudian dihilangkan, tapi bagaimana kemudian yang lokal ini harus kemudian bisa dicitrakan secara Betul. global. Itulah kekuatan Indonesia. Betul. Ya, Sobat YKTV, kita masih akan banyak sekali mengulik tentang IKPMDI yang ternyata punya sejarah yang sangat luar biasa di Kota Yogyakarta. Dan Kota Yogyakarta, saya boleh katakan, disinilah memang kemudian semangat kebinekaan. Makanya ketika kita bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, kebangsaan itu, Jogja itu nggak usah diajarin ya. Betul, Iya, betul. nggak usah ngajarin Jogja itu. Betul. Anak-anak yang ada di Jogja, mahasiswa-mahasiswa yang ada di Jogja itu, Seti- kalau saya boleh berkata, istilahnya pemikiran tentang frame-nya tentang nasionalisme, kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya sudah kumlot gitu ya. Betul, betul. Karena kita punya IKPMDI Jadi. dan ini menjadi satu sarana. Nah, Mas Al-Afghani nih, bagaimana kalau kemudian saya bertanya nih, karena ini berkaitan dengan jaringan dengan Pemda. Tadi sudah dikatakan bahwa selalu ada badan penghubung gitu ya. Selama ini Mas, kalau kita bicara tentang IKPMDI kan frame bayangan kita itu pasti punya jaringan ataupun hubungan dengan pemerintah daerah. Selama ini supporting nggak sih mereka itu terhadap asrama-asrama yang ada di sini atau terhadap pelajar mahasiswa yang sekolah di Kota Yogyakarta? Oke, baik. Ini kesempatan ini. Kesempatan gimana aku harus diperhatikan? Iya. Oke. Oh, berarti dari pemerintah daerah Iya, asal ke asal, kita. iya. Oke, siap Ibu. Benar bahwa memang kesadaran spirit terkait dengan budaya, memang spirit daripada IKPMDI ini adalah kekeluargaan. Kemudian salah satu basis pergerakan kita adalah dengan basis budaya salah satunya. Jadi bukan hanya Pak Ketua ya tadi bahwa beliau terkejut ketika sampai di Jogja. Ternyata Jogja itu bukan hanya sebagai tempat sebagai gudang pengetahuan, tetapi juga sebagai tempat yang memang sangat menjunjung tinggi terkait dengan nilai-nilai kebudayaan begitu. Hal yang sama juga itu jelas kita rasakan bersama. Mungkin Sebab baru di Jogja iya, baru di Jogja. Ada Sonjo, tahu Sonjo? Kita Sonjo, ya. itu istilahnya main ke rumah sebelah. Oh iya, Ibu. Sore-sore kita ngobrolin di luar itu mungkin itu di budaya Jogja. Budaya Ini kan Jogja. bagian dari sosialisasi kita ya. Iya, benar. Jadi apalagi sampai di sini bahwasannya di Jogja, apalagi pemerintah daerahnya sangat terbuka memfasilitasi, khususnya untuk teman-teman yang bergerak atau semangat pada nilai-nilai budaya ini sendiri begitu ya Bu ya. Jadi ini merupakan keistimewaan yang tidak bisa kita jumpai di daerah yang lain, jelas begitu. Nah, kemudian terkait dengan perhatian pemerintah daerah asal terhadap kita, yang jelas ada memang beberapa daerah, ini bukan hanya daerah asal kita, tapi kita coba gali informasi ini sama teman-teman di 3 provinsi yang lain. Memang ada perhatian yang memang diberikan atau difasilitasi secara penuh, dan juga ada daerah-daerah atau provinsi-provinsi yang memang Belum. masih sedikit lemah ya itu ya Bu ya. Jadi Belum. bukannya tidak ya. Jadi Belum, belum. ya. Ya ini adalah satu statement yang luar biasa. Ini curhat tapi kenyataan gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Al-Afghani ini bisa kemudian menjadi satu spirit ya, bagi betul. siapapun untuk bisa melihat kembali keberadaan mahasiswa dan pelajar yang ada di Kota Yogyakarta. Ya Sobat YKTV, kita akan kembali lagi nanti dengan ulikan yang lebih asik lagi dengan teman-teman dari IKPMDI Kota Yogyakarta. Ya Sobat YKTV, kita kembali bersama dengan Mas Asrizal dan Mas Afghani dari IKPMDI. Kita tadi sudah banyak sekali membincangkan tentang suka dukanya, sejarahnya seperti apa. Dan kita sebagai orang Jogja harus bangga nih ya, bahwa ternyata semangat Kebhinneka Tunggal Ikaan yang kemudian muncul di anak-anak mahasiswa dan pelajar kita itu munculnya dari Jogja. Artinya Jogja ini memang sangat istimewa ketika kita mendeklar sebagai daerah istimewa, yang benar-benar istimewa karena ada 38
provinsi yang ada di Kota Yogyakarta yang dikoordinasikan oleh Mas Asrizal dan teman-teman ini. Ini sangat luar biasa dengan 115 asrama. Mas Al Afghani ini, tadi belum selesai kita berbincang tentang supporting ya. Bagaimanapun juga saya beberapa kali di Jogja ketika ada pentas seni gitu ya, dari daerah mana itu sampai ke gubernurnya hadir, ke wali kota bupatinya hadir, itu kan menandakan perhatian yang sangat luar biasa dari pemerintah daerah terhadap anak-anak ataupun generasi muda mereka yang kemudian belajar di Jogja. Nah, menurut Anda seperti apa? Oke, baik Ibu. Jadi kalau berbicara perhatian, saya rasa kita semua membutuhkan itu ya Ibu. Iya. Nah, sebab memang kadang ada sedikit kecemburuan apabila kita melihat misalnya teman-teman yang memang mendapat perhatian yang sangat luar biasa, support yang sangat luar biasa sekali dari pemerintah daerah, provinsi ataupun kabupaten ya Ibu ya. Ada beberapa daerah yang memang pada prosesi pelantikannya misalnya atau kegiatan-kegiatan seminar mereka yang dilakukan di provinsi itu dihadiri langsung oleh gubernurnya, bisa dihadiri langsung oleh ketua DPR-nya. Nah, ini tentu kita pada provinsi-provinsi yang lain yang memang agak sedikit lemah ya perhatian daripada pemerintah daerahnya, tentu kita merasa pengen punya nasib yang sama begitu untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah begitu. Tapi memang itu masih tetap diupayakan, masih tetap diupayakan oleh teman-teman provinsi yang bersangkutan dan juga teman-teman dari IKPMDI juga selalu memberikan masukan ketika memang ada keluhan ataupun curhatan-curhatan dari teman-teman yang bersangkutan itu. Mereka menanyakan solusi, kita tetap memberikan masukan, kemudian arahan-arahan kira-kira langkah apa yang harus dilakukan untuk sampai ada terjalinnya hubungan antara teman-teman dari IKPM di Jogja dengan pemerintah daerah setempat begitu. Tapi dari IKPMDI sendiri pernah maksudnya secara ada diskusi khusus nggak tentang apa perhatian itu? Jadi mungkin nanti ada semacam apa ya perspektif atau replika ketika teman dari provinsi ini kenapa bisa diperhatikan ya, itu apa yang kemudian mereka lakukan sehingga pemerintah daerah punya perhatian. Artinya mungkin ada provinsi lain yang ternyata perhatiannya menurut mereka kurang gitu. Ada nggak komunikasi semacam itu yang kemudian difasilitasi oleh teman-teman dari IKPMDI? Ya, ada beberapa alasan sih Bu yang kami perhatikan dari kami berdiskusi juga dengan teman-teman, kami ngamatin kenapa satu daerah yang ini, satu provinsi ini atensi pemerintah daerahnya besar, sementara yang ini enggak. Kalau kami perhatikan sebetulnya semuanya masing-masing punya potensi Bu. Potensi apalagi untuk diperhatikan, apalagi ada bargaining Jogjanya. Jadi kalau disebut misalnya kita bawa ke daerah dari IKPM mana ini, IKPM yang mahasiswa di sini kuliah di Jogja Pak, apalagi ada istilah kuliah di Jogja, jadi masih tetap jadi pusat perhatian gitu. Masih dipandang wah ini generasi-generasi masa depan yang akan memimpin daerah ini, kira-kira begitu pandangan mereka. Yang bisa masuk komunikasi ini kebanyakan memang mereka yang sudah cukup lama membangun komunikasi dengan pemerintah daerahnya atau pemerintah provinsinya. Baik itu karena OPD-OPD-nya di sana alumni dari Jogja. Ya bisa itu juga ngaruh juga ya. Itu ngaruh besar Bu, ngaruh besar sekali itu. Atau bahkan ada beberapa di provinsi lain tuh gubernurnya Jogja Bu. Ada juga. Gubernurnya alumni Jogja. Ada juga. Kalau diajak ke Jogja, saya bisa reunian ini ke Jogja ini, bisa nostalgia ini, kira-kira begitu. Dan tahu lah Bu apa yang dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa yang ada di Jogja itu. Beliau tahu dan pasti akan datang kalau tidak ada kesibukan luar, kesibukan dinas segala macam. Jadi masing-masing itu sebetulnya punya potensi untuk diperhatikan Bu. Karena hanya saja tadi perbedaannya teman-teman yang sekarang sudah diperhatikan itu ya perjalanannya juga cukup panjang.
Artinya sebenarnya kalau saya boleh mengambil kesimpulan nih, sebenarnya ekspektasi dari beliau-beliau yang ada di daerah itu kan dengan mahasiswa yang ada di kota Yogyakarta itu mereka diharapkan untuk kembali dan ya untuk kemudian bisa membangun daerahnya menjadi birokrat dan lain sebagainya gitu ya. Itu harapan-harapan dari mereka karena ternyata tadi banyak juga nih OPD-OPD yang alumni Jogja, berarti kan mereka alumni Jogja ini cukup ada apa ya, ada perhatian gitu ya, apalagi ikatan alumni kan kuat sekali ya. Kuat, Bu. Iya. UI gitu. Alumni mana-mana gitu ya, boleh asal UI gitu ya. Ini saja ya, luar biasa sekali Mas Afghani. Kalau kemudian kita tadi sudah berbincang soal jaringan dengan pemerintah daerah, dinamikanya gimana dengan teman-teman di asrama, 115 asrama, 38 provinsi, itu kan nggak gampang itu Mas Afghani maupun Mas Arizal untuk kemudian istilahnya mengkoordinasikan gitu. Itu dinamikanya gimana Mas? Wah, dinamikanya kencang. Kencangnya itu seperti apa? Kencangnya itu. ini bisa multi tafsir ini kencangnya. Kencangnya itu menarik, Bu. Karena kita bersentuhan langsung kan dengan keberagaman tadi. Bukan saja keberagaman dalam artian keyakinan kita saja yang berbeda atau segala macam, enggak. Tapi dari karakter, Bu. Bagaimana kita bisa ketemu dengan teman-teman yang punya karakter yang berbeda dengan kita misalnya, supaya kita tidak shock atau tidak kaget dengan karakter itu. Dan kadangkala tuntutannya juga berbeda, Bu. Masing-masing tiap provinsi ini tuntutan di KPMDI-nya kan berbeda-beda. Kepentingan provinsi ini maunya begini. Sementara provinsi yang satu maunya begini. Tapi lagi-lagi semua akan selesai dengan kita komunikasi. Ya sudah, kita pertemukan antara kedua belah pihak yang misalnya punya pandangan yang berbeda. Dipertemukan, berdebat cukup panjang, ya sudah kita putuskan yang disepakati yang mana. Dari kompromi dari kedua belah pihak itu, Bu. Begitu juga hal serupa kita lakukan ketika terjadi konflik, Bu, gesekan antara mahasiswa. Yang menariknya setelah ada IKPM ini, Bu, IKPMDI ini, ada gesekan, kita tahu mahasiswa ya pelakunya ini dari mana atau yang konflik ini dari mana, langsung kita telepon misalnya kontak-kontakan dengan ketua provinsinya. Ketua provinsinya turun, kita selesaikan bagaimana caranya, dengan cara damai mungkin. Kalau masih bisa kita upayakan damai. Kalau memang sudah tidak bisa damai, ya sudah kita bawa ke kepolisian biar diselesaikan secara hukum. Tapi pendekatan pertama tadi pendekatan secara organisasi kekeluargaannya itu, Bu. Kalau bisa diselesaikan secara damai, NTT misalnya ada pertikaian dengan mahasiswa NTT dengan mahasiswa Kalimantan misalnya. Kita pertemukan. Ketua dari NTT misalnya turun atau sesepuh dari NTT yang turun untuk selesaikan dengan sesepuh dari Kalimantan. Diselesaikan secara adat juga di situ sebenarnya. Korsanya kan kuat ya Mas Afghani. Mereka itu kan korsanya kuat nih, misalnya satu daerah nih, ketika seorang tersentil gitu kan, biasanya korsanya di teman-teman yang satu daerah itu kan semangat untuk kekuatan untuk solidaritasnya kan tinggi banget itu. Nah, pernah nggak kemudian terjadi gesekan seperti itu, misalnya yang dulu itu pernah terjadi itu ketika persoalan asrama waktu itu persoalan asrama, saya lupa di asrama mana gitu, itu pernah nggak kemudian terjadi di IKPMD? Apakah kemudian fungsi IKPMD itu sudah sedemikian efektif untuk kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan konflik antar mahasiswa begitu? Kalau kemudian kita lihat dari semangat korsanya itu. Oke, Bu. Jadi pada dasarnya memang prinsip atau spirit kita adalah kekeluargaan yang kita bangun. Spiritnya kekeluargaan dan apa itu tadi? Kekeluargaan dengan basis budaya. Basis budaya begitu ya, Bu. Jadi untuk teman-teman yang memang ada beberapa daerah memang punya jiwa korsa yang kuat terkait dengan etnisnya begitu. Nah, sehingga kehadiran daripada IKPMDI itu sebenarnya sangat memberikan ruang untuk teman-teman dari 38 provinsi ini bisa saling bertukar informasi, saling silaturahmi, kenal dan sebagainya begitu, biar untuk mengurangi teman-teman ini untuk ngumpul hanya satu daerah saja. Iya betul. Begitu. Jadi kayaknya satu daerah nih nggak mau gabung dengan yang lainnya gitu betul, kan. Jadi
menurut kami bahwasannya ketika teman-teman yang memang dia bersifat eksklusif itu ya Bu ya, misalnya hanya dari teman-teman dari Papua, hanya kumpul dengan teman-teman Papua saja, kemudian dari Kalimantan saja. Nah di sini menurut kami ini nanti malah akan membuat apa ya, kristalisasi identitas yang sangat kuat begitu Bu, sehingga timbullah jiwa korsa yang cukup kuat tadi Bu ya. Jadi memang kehadiran IKPMDI itu dia berupaya untuk merangkul teman-teman yang memang dari seluruh daerah, seluruh provinsi ini untuk tidak eksklusif, tetapi kita inklusif, untuk kita terbuka kepada siapa saja begitu. Betul. Dari Sabang sampai Merauke kita bertukar informasi, bertukar budaya, dan memang ya tadi bahwa prinsip kita adalah kekeluargaan. Jadi dari Sabang sampai Merauke ini kita dalam satu kekeluargaan besar, yaitu IKPMDI itu sendiri. Iya memang apa ya, itulah pentingnya kemudian ada semacam pertemuan rutin yang dilakukan ya. Jadi memang terbiasa bertemu dan bergabung untuk dalam satu frame ya, satu frekuensi begitu. Jadi memang saya melihat kuatnya kekerabatan yang ada di provinsi-provinsi itu kan memang ya satu sisi adalah kekuatan, tetapi kalau kemudian itu tidak terkelola dengan baik, ya ketika tersulut sedikit itu sudah bisa. Apalagi kan gini Mas Asrizal, Mas Afghani, Jogja ini kan menjadi sangat seksi kalau untuk dinamika konflik horizontal antar suku, katakanlah seperti itu. Begitu munculnya isu itu, wah itu sudahlah cepat banget, orang akan bilang toleransinya gimana, wah macam-macam lah gitu ya. Jogja itu kalau bahasa kami itu sering dibully lah gitu kota Jogja ini. Padahal mungkin kejadiannya tidak terjadi di kota Jogja, kejadiannya mungkin ada di Bantul, di Sleman yang berbatasan, tapi tetap kan Jogja. Nah sejauh ini Mas Asrizal, ini kan kita bicara kota nih, tetapi kan Anda selaku ketua IKPMDI kan pasti juga punya korelasi atau relasi dengan yang kebetulan tidak stay di kota Yogyakarta. Selama ini ada kendala nggak dengan teman-teman yang mungkin stay-nya tidak di kota Yogyakarta, tapi mungkin di lingkungan ya di satelit-satelitnya kota Jogja mungkin atau di sekitar kota Jogja lah gitu. Ada kesulitan nggak? Nah, sejauh ini nggak ada kesulitan Bu. Jadi teman-teman dari beberapa mahasiswa atau pengurus dari KPM itu ada beberapa yang tinggalnya malah di luar kota Jogja. Walaupun kuliah di Jogja, tinggal di luar Jogja. Ada yang tinggal di kota Jogja, kuliahnya misalnya di Bantul. Ada juga yang kayak gitu Bu. Tapi prinsipnya tadi setiap ada hal yang perlu kita bicarakan, ya sudah kita bisa saling kontak dan saling komunikasi dengan baik. Sejauh ini sama sekali nggak ada kendala Bu. Termasuk kayak tadi yang disampaikan oleh Mas Afgan tadi. Ini yang menarik Bu. Jadi beberapa minggu setelah kami dilantik, saya langsung dapat telepon dari salah satu teman-teman dari Kalimantan saat itu. Ternyata ada konflik, jadi ada perkelahian. Saya kaget Bu. Awal-awal kan langsung dihadapkan dengan kondisi semacam itu. Belum menjalankan program kerja, tapi sudah disuruh harus jadi solusi nih, menyelesaikan masalah ini antara daerah A dengan daerah B gitu kan, harus disuruh selesaikan. Saya kaget setelah saya datang, ternyata kita panggil para pelakunya pada saat itu sudah ada di kepolisian, malah sudah ditangani oleh polisi, sudah ditangani polisi. Dan kita selesaikan, kita ketemu dengan ketua-ketua IKPM-nya, ternyata cara yang seperti itu lebih efektif. Cara yang semacam itu lebih efektif dan membuat kita merasa penting untuk tetap menjalin komunikasi lintas daerah ini. Jadi pihak kepolisian bahkan ya sudah, kalau sudah diselesaikan secara kekeluargaan, ya sudah kami kembalikan. Ini masih bisa diselesaikan, diupayakan dengan jalur damai. Jadi di situ saya merasakan bahwa itu sudah menjalankan program kerja. Iya betul lah. Sudah menjalankan program kerja. Dan setelah itu beberapa kali hal-hal yang sifatnya mungkin di luar daripada kapasitas sebagai ketua itu saya ladenin tuh dengan teman-teman di mahasiswa-mahasiswa daerah yang banyak mengeluh segala macam, tapi tetap saya tampung keluhan-keluhan dari teman-teman itu. Menarik Bu. Kelebihan kalau fakultas hukum itu ya. Jadi dia tahu hukum dia.
Dia tahu. Memang kadang-kadang kan seperti itu ya Mas ya. Jadi kan betul. setiap konflik itu kan pasti ada rentetannya dengan imbas hukumnya kan. Jadi memang itu kita harus Anda harus paham itu alat ini jadi mahasiswa hukum UII itu ya. Jadi memang istilahnya konflik semacam itu sering juga ya. Tapi memang menariknya Mas Asrizal dan Mas Afgan itu kan tidak muncul ke permukaan. Ya, betul. Kami mungkin di pemerintah kota, di Kesbangpol itu mungkin tidak akan tahu ketika tidak ada informasi. Artinya konflik itu kan bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan itu lintas IKPM, IKPMD. Jadi saya pikir ini menjadi satu kekuatan ataupun satu hal yang sangat luar biasa ketika kemudian kita bicara keberadaan IKPM DI. Nah, Mas Asrizal, Mas Afgan ini kan kita kan besok sudah akan masuk di tahun politik. Ya. Ada nggak dinamika yang cukup kuat begitu di kalangan teman-teman mahasiswa ini? Ya pastilah mahasiswa masih boleh memilih kan, masih boleh mengekspresikan saya pilih A, pilih B, pilih C kan boleh gitu ya. Saya yang nggak boleh gitu. Tapi Anda semuanya kan boleh. Itu ada nggak seperti itu? Jadi misalnya enggak lah ini ada kesukuan tertentu begitu yang kemudian harus mengusung ke suku tertentu gitu. Ya, baik. Semangat teman-teman ini luar biasa besar untuk berpartisipasi dalam pencoblosan tahun 2024. Dan secara rutin kami di KPMDI sudah banyak melakukan mengupayakan supaya hak pilih teman-teman mahasiswa rantau yang notabene di luar Jogja ini bisa terfasilitasi. Kami belajar dari tahun 2019 dulu, banyak teman-teman dari mahasiswa di luar yang mengalami kesulitan. Dan yang kami lakukan kemarin, kami beraudiensi dengan DPRD Provinsi Maluku. DPRD Provinsi supaya bisa diperhatikan kira-kira atau paling tidak bisa disampaikan aspirasi dari kami. Dan ternyata kami sudah koordinasi dengan KPU juga, muncul ide sekarang untuk membuat TPS khusus. Iya, betul. TPS khusus di tiap-tiap asrama. Atau biar enggak, karena 115 asrama kan kebanyakan juga TPS-nya. Paling nanti kita gabungkan asrama yang dekatan, cukup satu TPS atau seperti apa. Kayak di Bintaran misalnya kan Bu, ada 3 sampai 4 asramaan, banyak asrama. Jadi satu itu ya. Jadi satu TPS saja gitu. Jadi banyak skema yang bisa kita gunakan Bu. Bahkan harapan dari teman-teman daerah ini Bu, mahasiswa ini bukan saja pencoblosan untuk presiden dan wakil presiden, tetapi untuk pilkada dan pileg bahkan. Yang susah ya. Yang susah itu sampai sekarang belum ada regulasinya. Belum ada regulasinya. Belum ada regulasi, tapi itu kita dorong terus sekarang. Bu. Jadi supaya ke depan karena biar tidak selamanya hak mereka ini kan hilang, Bu. Hanya karena tidak bisa pulang gitu tidak bisa pulang dan tidak bisa mencoblos di TPS asal begitu Bu. Gimana kalau ke depan itu kita desain TPS-nya yang kita datangin ke sini, ke Jogja, supaya ini kan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar ya. Haknya bersifat fundamental sebetulnya. Masa karena letak geografis hak ini kemudian menjadi hilang. Minimal sampai ke DPR RI begitu sama DPRD ya. DPRD betul sama di pilkadanya. Nah, imbasnya apa Bu? Imbasnya sebetulnya ini secara politik ya Bu ya. Imbasnya karena pemerintah daerah menganggap mereka di sini itu golput, tidak punya kontribusi dalam momentum pilkada, jadi kurang diperhatikan Bu. Secara efek elektoralnya. Karena nggak berdampak secara elektoral. Menarik ini. Jadi akibatnya lagi mereka tidak punya kontrak kebijakan, bukan? Tidak punya bargaining juga ya. Tidak punya bargaining pada akhirnya. Ya mereka lakukan ya hanya sifatnya ya udah kami mau bikin ide mau bangun daerah dengan bla 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 bla. Tetapi realitasnya tadi kan pertimbangan politiknya pasti
ya untung-untungan bukan jatuhnya kan, supaya punya bargaining gitu. Ya, menarik ini ya idenya. Dan baru terlaksana di tahun ini untuk kemudian TPS khusus. Tapi kan khusus. satu step sudah berhasil nih Mas. Sudah berhasil, setidaknya kalau tahun 2019 kemarin itu masih ada banyak teman-teman yang tidak bisa memilih hanya karena A5-nya kurang begitu ya. Sekarang dengan adanya TPS khusus kan mereka sudah mulai terdata. Oke, aku besok nggak pulang nih karena biayanya mahal, aku nggak punya duit gitu kan. Saya nggak kehilangan hak pilihnya meskipun hanya memilih presiden. Ya, selamat berjuang untuk 5 tahun yang akan datang, Mas Azrizal. Sebenarnya ini satu ide yang menarik, dan apabila Jogja berhasil itu pasti akan jadi ditiru. Artinya teman-teman yang merantau itu tetap tidak kehilangan hak pilihnya, dan dia kemudian tidak harus mengorbankan terlalu banyak biaya untuk ya, karena kalau pulang dari Jogja ke Papua itu ya itu nggak murah gitu loh. Puluhan juta, Bu. Iya, makanya kan itu tidak murah gitu loh. Jadi kan memang ini ide yang menarik, Sobat YKTV. Ada satu ide yang menarik ini dari pembicara ini, dan saya hanya bisa menyampaikan perjuangkan. Karena yang bisa memperjuangkan adalah Anda semuanya. Yang punya kepentingan kan Anda bisa memperjuangkan ini, dan kalau memang itu bisa goal untuk pemilu yang akan datang, bukan pemilu yang sekarang katakanlah, itu ada satu hal yang sangat luar biasa dari Jogja. Itu bagaimana ide-ide tentang partisipasi politik, karena kan Anda mahasiswa pelajar itu kan yang besok akan jadi pemimpin bangsa ini gitu loh. Nah, ini yang sangat menarik. Nah, Mas Afgan nih. Jadi ketika tadi Mas Azrizal sudah menyampaikan, ada nggak sih kemudian hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman IKPMDI untuk kemudian mendorong teman-temannya untuk cek dan dicek. Jadi kan ada satu persoalan yang kemarin 2019 itu muncul, itu kan banyak yang tidak terdaftar di DPT. Ini kan masih ada waktu nih untuk cek dan dicek. Ada nggak kemudian upaya mengingatkan dengan secara masif gitu loh teman-teman yang daerah yang ada di Jogja yang sekarang sedang belajar itu untuk ngecek aku sudah terdaftar atau belum. Gitu. Oke, baik Ibu. Soal bagaimana menyalurkan hak demokrasi begitu ya Ibu ya. Kemudian perjalanan panjangnya ini kan kita sudah komunikasikan terkait dengan apa yang dibicarakan oleh Pak Ketua tadi, bahwasannya untuk mengadvokasi, memperjuangkan soal hak fundamental kita untuk memberikan suara pada pemilu itu sudah sangat panjang sekali. Kita sudah melakukan audiensi dengan KPU, kemudian kita sudah melakukan audiensi dengan Bawaslu, sama DPR provinsi juga, kita sudah melakukan itu semua begitu, dan memang sudah ada respon yang baik, respon positif. Ada satu langkah yang maju ya, satu langkah maju. Nah, kemudian yang tadi bahwa harapan bahwa untuk teman-teman bisa menyalurkan hak demokrasinya ini untuk tidak hanya untuk pemilu saja, tetapi itu bisa pilkada juga begitu. Menimbang bahwasannya hari ini kita sudah tidak ada jarak lagi dunia hari ini begitu ya Ibu ya. Artinya segala sesuatu bisa kita jangkau dengan yang namanya online. Iya, betul. Artinya ini bisa kita e-voting aja bisa ya. bisa diupayakan, ini persoalan teknis yang bisa diakali Ibu ya. Nah, kemudian soal bagaimana kita mengkoordinir teman-teman IKPMDI dari 38 provinsi yang di DIY ini untuk mereka bisa tahu bahwa ini sudah terdata atau belum begitu ya. Sebab ini juga menjadi hal yang sangat penting. Nah, kemudian ini kita memang ada grup khusus untuk yang di situ ada pengurus-pengurus IKPMDI, dan itu merupakan perwakilan dari setiap provinsi masing-masing. Nah, di situ kita ada ruang untuk kita bisa komunikasikan itu, dan itu sering kita bahas, tidak hanya di grup itu saja, tetapi itu kita sampai di warung-warung kopi itu sudah kita bicarakan semuanya begitu Bu. Nah, kemudian yang menjadi tanggung jawab, dan itu menjadi sesuatu yang memang itu dilimpahkan dari IKPMDI kepada tiap-tiap pengurus provinsi, itu adalah memang kita melakukan koordinasi secara masif kepada Pak
teman-teman di setiap provinsi untuk mengkoordinasi biar teman-teman yang memang yang stay di Jogja di tahun pemilu besok ini siapa-siapa saja. Sebab juga nanti takutnya nanti bertabrakan untuk nanti pendataan kita dan segala macam. Apalagi memang wacananya adalah TPS-nya besok ini tidak di kampus lagi, tetapi yang 2019 itu kan ada yang di kampus begitu ya. Besok ini kan sudah di asrama. Minimal kan kita tahu teman-teman yang dari provinsi ini yang terdata itu yang ada stay di Jogja ini berapa, dan yang tidak di Jogja ini berapa orang. Artinya nanti biar kita mudah untuk melakukan pendataan kepada teman-teman yang memang menyumbang atau menggunakan hak suaranya. Itu dilakukan ya Mas ya? Ya, itu kita lakukan. Iya, itu memang itu Mas Asriza, memang salah satu yang menjadi persoalan di pemilu 2019 kan itu ya, di samping kemudian kita tidak mengantisipasi begitu banyaknya mahasiswa yang ada di kota Jogja, di Yogyakarta, kemudian sehingga kan kita hanya punya jatah 2% nih untuk surat suara cadangan. Nah, dengan adanya TPS khusus ini kan kita berharap mereka tuh sudah terdata di situ, sehingga akhirnya kan kalau sudah terdata di TPS itu kan otomatis kan surat suaranya sudah ada gitu. Jadi yang kita harapkan. Nah, saya hanya nitip nih Mas Asrizal dan juga Mas Afgan untuk mohon untuk teman-teman di semua daerah itu bisa memastikan dirinya sudah terdata atau belum, terdaftar atau belum di DPT, karena DPT tingkat provinsi itu kabupaten kota kan sudah disahkan, tinggal nanti untuk yang tingkat nasional meskipun ada perbaikan, tapi kita harus segera memastikan nih, jadi jangan sampai kemudian kita kehilangan suara. Memang sayang sekali tahun 2024 besok 60% itu suara adalah dari generasi anak muda, milenial dan generasi Z, anda semuanya. Kalau kemudian terkendala hanya karena persoalan ini kan sayang banget. Partisipasi politik kita menjadi tidak tercapai hanya karena persoalan teknis yang tidak diselesaikan. Jadi ini sangat luar biasa, Sobat YKTV, perbincangan yang sangat menarik sekali dari Mas Asrizal dan Mas Afgani ya. Beliau berdua adalah ketua dan anggota bidang dari IKPMDI, Ikatan Keluarga Pemuda Mahasiswa Daerah yang ada di kota Yogyakarta. Banyak sekali tadi yang sudah dikupas, mulai dari sejarahnya, suka dukanya gitu ya. Suka dukanya itu menangani, karena ya masing-masing daerah itu masing-masing karakternya ya. Terus kemudian bagaimana kegiatannya, bagaimana supportingnya. Kalau mahasiswa kan masih perlu supporting ya. Iya, perlu sekali kalau perlu sekali itu. Karena belum masih menggantungkan pada bantuan orang lain nih ya. Nah ini, tapi luar biasa ketika kemudian kita melihat ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita dari IKPMDI untuk mendukung Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pelajar, kota pendidikan, bahkan kota yang berbineka tunggal ika ini ya. Jadi luar biasa. Saya ingin closing statement dari Mas Afgan dulu deh. Baik, Ibu. Jadi Indonesia itu kan diprediksi bahwasannya di 2045 itu kita memasuki masa keemasan bonus demografi. Iya, bonus demografi yang sangat luar biasa ya. Angka produktifnya itu kan memang jauh lebih tinggi daripada yang tidak produktif begitu ya Ibu ya. Nah, angka produktif itu kan yang perlu disiapkan adalah generasi-generasi muda begitu. Nah, harapan kami adalah di masa keemasan itu generasi-generasi muda kita, usia-usia produktif kita itu usia yang produktif dan memang tidak terlepas atau tetap kaya dengan budaya lokalnya, budaya atau menjadi identitasnya, menjadi masa keemasan Indonesia yang tidak terlepas dari budaya lah Ibu. Kemudian untuk IKPM sendiri, kita tetap berupaya untuk tetap memperjuangkan hak teman-teman di 38 provinsi. Kemudian kita akan tetap mengembangkan atau tetap mempertahankan nilai-nilai luhur budaya dari setiap 38 provinsi ini juga, dan tetap kita menjadikan Jogja sebagai kota yang istimewa. Kita bangga karena menjadi bagian daripada keluarga di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, Mas Asrizal, sebelum ke closing statement ini, saya ingin bertanya.
singkat saja bertanya, ada nggak data jumlah mahasiswa yang belajar di Kota Yogyakarta dari daerah-daerah se-Indonesia ini yang dimiliki oleh IKPMDI? Ya, data kita terakhir itu dari kerjasama dengan Bawaslu, Bu, Iya. yang kita pegang sampai sekarang ini. Dan teman-teman, kesulitan kita memang di teman-teman provinsi kita koordinasi soal data. Ternyata banyak sekarang mahasiswa-mahasiswa baru yang datang, yang keluar, itu tidak ada kejelasan. Sehingga mereka mengalami kesulitan untuk melakukan pendataan. Tetapi di beberapa provinsi sudah ada datanya yang jelas. Tapi untuk data pasti memang masih agak kesulitan. Dan memang di kisaran angka berapa? Di kisaran angka 3.000-an. 300 ribuan. Cukup banyak juga ya, cukup banyak juga. Banyak juga untuk apa namanya sebuah kota Yogyakarta dengan angka sekian. Ya nggak kuat sebetulnya, Bu. 300.000 mahasiswa kan? Iya, iya. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah dinamika karena kita menjadi kota pendidikan dan kota pelajar ya, Mas. Silakan Mas Azrizal untuk closing statement-nya. Ya, menarik sebetulnya, Bu. Kita diberikan kesempatan untuk kuliah di Jogja. Dan tentu Jogja sudah banyak berkontribusi untuk Indonesia. Terlebih kita melihat banyak pemimpin-pemimpin daerah itu datang dan berangkatnya dari Jogja. Dan spirit itu tentu akan selalu kita pegang sebagai anak muda, yang dimana kita harus memegang teguh ya Jogja untuk Indonesia. Iya. Dan kita dari Jogja, maka oleh karena itu kita pulang ke daerah kita masing-masing dalam rangka membangun daerah kita masing-masing dengan modal apa yang kita dapatkan dari Jogja. Oleh karena itu Jogja merepresentasikan karena kita Indonesia. Iya, kita Indonesia. Ya, kita adalah Indonesia ya. Kita Indonesia. Sobat YK TV, luar biasa apa yang tadi sudah kita bincangkan, dan sebenarnya ada satu hal yang menarik di sini. Jogja itu istimewa bukan hanya karena perjuangannya di masa lampau. Jogja memberikan kontribusi terhadap Indonesia di masa perjuangan, di masa sebelum perjuangan, bahkan di sampai sekarang ini pun Jogja memberikan kontribusi yang luar biasa melalui teman-teman kita yang tergabung dalam IKPMDI, karena begitu mereka nanti akan selesai sekolah di Jogja, mereka akan membangun daerahnya. Dan ternyata Jogja itu juga sudah menyebar kemana-mana. Jadi Sobat YK TV, kita perlu mempertahankan keistimewaan Jogja, kehebatan Jogja ini dengan berbagai cara, dengan tetap kita menjaga kebineka tunggal ikaan kita tetap menjaga nasionalisme kita tetap menjaga bagaimana Jogja tetap nyaman untuk siapa saja, Jogja tetap menjadi kota yang aman untuk belajar siapa saja. Jadi tidak perlu ragu orang untuk datang ke Jogja untuk belajar, karena teman-teman kita di IKPMDI sudah merasakan dan juga sudah membuktikan bahwa dari Jogja kita bisa berbuat untuk Indonesia. Terima kasih, dan saya Wiwit Widyastuti mengucapkan selamat tinggal dan sampai jumpa nanti di episode Sapa Mas Jo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.